Selamat bertemu kembali dalam pelajaran perencanaan pelabuhan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya, tetapi secara YouTube saya sampaikan ini adalah episode yang ke-6. Minggu lalu pada kuliah yang ke-10 itu saya sudah berikan beberapa penjelasan berkenaan dengan desain dari harbor atau desain daripada kolam pelabuhan ya. Jadi ini kita lanjutkan untuk perencanaan berapa luas kolam pelabuhan diperlukan. Kalau minggu lalu kita ceritakan tentang bagaimana cara merencanakan arah daripada dermaga, kemudian pintu masuk berkaitan dengan arah angin yang dominan. Ya. Jadi secara teknis itu kuliah kita minggu lalu itu adalah perencanaan harbor atau pelabuhan berdasarkan data-data angin, gelombang dan arah angin terutama ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara merancang ya kolam pelabuhan. Ya. Jadi dalam kolam pelabuhan ini ya itu dalam kuliah sebelumnya berkenaan dengan kedalaman pelabuhan, kolam pelabuhan dan entrance channelnya sudah kita bicarakan secara seksama ya, sehingga kedalamannya itu sudah dijelaskan bagaimana cara untuk merencanakannya. Nah sekarang berkenaan dengan luasnya ya, luas dari kolam pelabuhan tersebut atau harbornya sesuai dengan rencana pemanfaatan atau rencana kapal yang akan berlabuh di pelabuhan tersebut. Nah, ada beberapa pertimbangan ya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan untuk desain kolam pelabuhan ini. Kolam pelabuhan atau harbor basin didefinisikan sebagai luasan areal air yang dilindungi agar dapat melayani kapal dengan aman dan nyaman. Nah, ini prinsip awalnya, hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap kapal yang masuk ke kolam pelabuhan itu aman dan nyaman. Artinya tidak goyang-goyang atau tidak ada kemungkinan terbalik karena angin, terbalik karena gelombang gitu ya. Atau kandas karena airnya dangkal gitu. Jadi itu melayani kapal dengan aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini juga ada berkenaan dengan bagaimana perilaku kapal kalau masuk ke kolam pelabuhan. Begitu dia masuk dari entrance channel, dia membutuhkan jarak tertentu sampai dia bisa stop, berhenti. Nah, ini merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung luas kolam pelabuhan. Nah, setelah dia berhenti, itu umumnya kalau dermaganya belum standby untuk menerima kapal yang bersangkutan, dia harus lego jangkar dulu gitu. Jadi dia harus melakukan turning, harus ada melakukan manuver dan mengambil tempat untuk diparkir dulu gitu, menunggu giliran untuk bongkar muat. Nah, jadi ini harus aman dan nyaman tempat parkir ini atau tempat lego jangkar namanya ya. Kolam pelabuhan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah areal penambatan bongkar muat, ini berthing area, itu yang dermaga itu. Dermaga itu kemarin dalam kuliah kita awal itu ada yang bentuk quay
ada yang berbentuk raft, ada yang berbentuk jetty, ya, atau pier. Nah, jadi itu adalah dermaganya. Areal itu adalah harus ada areal space ruang kolam pelabuhan yang kapal itu aman bersandar atau merapat ke sana. Jadi itu bagian dari perencanaan kolam pelabuhan. Kemudian area untuk manuver memutar kapal itu yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, kemudian area lain-lainnya umpamanya untuk mulai dari masuk, melambat, untuk stopping gitu ya, untuk bisa berhenti sampai memutar manuver itu juga diperlukan, dan hal lain yang diperlukan untuk kapal tersebut. Untuk pelabuhan yang diperlukan bagi berbagai jenis kapal, ya, maka setidaknya kolam pelabuhan dipisahkan menjadi dua bagian utama, yakni zona kapal-kapal kecil dan zona kapal-kapal besar. Nah, ada kalanya pelabuhan tersebut itu bisa dimasuki oleh kapal yang kecil dan kapal yang besar. Jadi sebaiknya kolam pelabuhannya, walaupun mungkin breakwaternya itu nyatu gitu ya, tetapi sebaiknya kolam pelabuhannya dipisah. Artinya tempat manuver kapalnya beda, stopping areanya, stopping distance-nya berbeda, dan dermaganya juga dibedakan, ya. Jadi ada juga yang berpisah sama sekali kolamnya gitu. Tetapi ini kita bicarakan kalau, ya, untuk pelabuhan tertentu bisa dimasuki oleh berbagai jenis kapal, maka zona-zona kapal ini dibagi, gitu ya. Kemudian lokasi penambatan, ya, itu saya bilang tadi lego jangkar, ya, penambatan maaf, lokasi penambatan atau bongkar muat itu, atau disebut juga mooring, ya. Mooring itu adalah tempat untuk mengikatkan kapal, ya. Itu untuk kapal-kapal yang besar, gitu ya, atau seperti pengangkut bahan bakar, tanker, atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, gitu ya. Itu sebaiknya dipisahkan dermaganya, ya, tempat penambatannya atau mooringnya dipisahkan dari pelabuhan umum, kargo atau passengers, ya. Jadi ini adalah general consideration atau hal-hal umum yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan kolam pelabuhan atau disebut juga harbor, ya. Nah, pada kuliah-kuliah kita sebelumnya, ya, itu sudah kita kaji secara seksama bagaimana cara mendesain, ya, atau merencanakan kedalaman dan lebar daripada entrance channel atau kanal untuk memasuki pelabuhan, ya. Jadi dalam kuliah-kuliah kita yang lalu itu ada beberapa alternatif, yaitu pertama kalau dia double lane atau single lane. Kedua, di sana ada pengaruh angin, pengaruh gelombang dalam menentukan lebar daripada entrance channel ini. Namun secara umum, ya, ini ada satu approximately, ya, besaran yang umum digunakan, dan nanti kalau dihitung pun itu rentangnya berada di antara besaran ini. Lebar pintu masuk kolam pelabuhan tersebut untuk satu jalur atau single lane, ya, itu antara 0,7 sampai dengan 2L, di mana L itu adalah panjang total kapal, ya, panjang total kapal, yaitu dari lunas ujung paling depan sama buritan paling belakang, ya, bagian luar dari kapal tersebut. Itu panjang totalnya. Jadi dia antara 0,7 sampai 1. Tetapi perhitungan secara lebih seksama
Bisa dilihat pada kuliah-kuliah kita sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masuki yang kedua ya. Setelah kapal masuk ke gate, pintu ke pelabuhan, berarti sudah melewati entrance channel ya, entrance kanal ya. Jadi untuk ini diperlukan jarak tertentu untuk kapal itu berhenti ya. Begitu dia masuk, sekarang sudah ada di kolam pelabuhan atau harbor basin, maka dia memerlukan panjang tertentu ya, itu sesuai dengan besar kecilnya kapal. Makin besar kapalnya, makin panjang jarak hentinya atau stopping distance yang dibutuhkan ya. Jadi secara umum ya, jarak henti atau stopping distance ini ya, itu bisa dihitung dengan rumus ini. S sama dengan 7 sampai dengan 8 L. Jadi L itu seperti saya katakan tadi ya, itu kira-kira dari sini kemari ya. Nah, jadi begitu dia memasuki pelabuhan ya, ada kolam pelabuhan kita, ini mungkin dermaga, kemudian di kolam pelabuhan, misalkan entrance-nya dari sini gitu ya. Nah, jadi kapal ini ya, untuk bisa berhenti gitu ya, ada stopping distance namanya, S. Ini besarnya sama dengan 7 sampai dengan 8 L. Jadi maksudnya luas kolam pelabuhan ini itu harus diperhitungkan stopping distance ini, berapa jaraknya. Nah, jadi artinya setelah itu dia baru bisa manuver. Manuver artinya bisa mutar, belok ke kiri atau belok ke kanan atau berputar 180 derajat untuk mencari tempat parkir ya, sebelum merapat ke pelabuhan ya, merapat ke dermaga. Ini berthing area, ini adalah harbor area ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan luasan luasan harbor basin ini harus diperhitungkan ya. Lanjutkan. Nah, setelah dia stop ya, artinya kapal itu sudah stopping distance-nya sudah ditentukan, maka dia harus manuver. Ya, manuver itu mencari tempat ya, karena kalau pelabuhan itu belum tentu bisa seketika merapat ke dermaga, berarti harus parkir dulu ya, parkir dulu berarti harus jatuhkan jangkar dan ikat kapal supaya nyaman ya, menunggu giliran untuk bongkar dan muat. Nah, luas areal ya untuk turning area atau manuver ini biasanya terletak di tengah kolam pelabuhan atau di harbor basin. Ukuran dari turning area ini adalah merupakan fungsi daripada panjang kapal dan kemampuan kapal tersebut untuk bermanuver. Maksudnya begini, ada kapal kalau dia besar ya, kemampuannya untuk berputar itu kan tidak sama dengan kapal yang kecil. Kalau yang kecil seperti speedboat itu kan bisa gitu cepat. Ini nggak bisa. Dia harus mungkin secara lateral dia bergerak sedikit baru bisa mutar gitu. Jadi tergantung kepada jenis kapalnya. Nah, secara umum diameter manuver ini per setiap kapal yang masuk ke dalam itu atau turning area itu besarnya sama dengan 4 kali panjangnya. Kalau dia harus manuver sendiri, ya. Manuver sendiri maksudnya tidak dibantu oleh tugboat. Tugboat itu kapal tunda. Jadi kalau dia tanpa kapal tunda itu setidak-tidaknya ini harga minimumnya ya.
panjang radiusnya, artinya begitu dia masuk ke pelabuhan tadi ya, ini adalah, katakan ini adalah pelabuhan kita tadi, masuk ke dalam, sudah sampai di stopping area, dia bisa mutar. Ini setidak-tidaknya radiusnya, radius ya, berarti R. Berarti kalau diameternya sama dengan 2R kan gitu ya. Jadi berarti sama dengan 8L. Kalau diameternya. Diameter dia harus mutar. Jadi kalau panjang kapal kita katakanlah 300 meter gitu ya. Berarti 8 kali 300 meter itu harus ada turning manuvernya atau turning areanya 1200 meter, 1,2 kilo ya. Nah, kalau dia 3 kali 300 kali 8 berarti harus kira-kira 2400 meter, 2,5 kilo. Ya. Nah, jadi kalau kapalnya lebih pendek, ya turning areanya lebih kecil radiusnya. Jadi begitu kira-kira kalau kita pakai tenaga sendiri atau kapal itu sendiri yang berputar. Kalau dibantu dengan tugboat atau kapal tunda itu bisa berkurang separuhnya. Nah, jadi tergantung di pelabuhan itu disediakan kapal tunda. Apakah wajib kapal tunda? Jadi kalau wajib dengan kapal tunda berarti itu besaran ini bisa jadi separuhnya. R-nya sama dengan 2L dan diameter turning areanya sekitar 4L ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara seksama dalam mendesain kolam pelabuhan. Nah, seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa ini lebarnya, luasnya ya. Kalau kedalamannya ikuti kriteria yang kita bicarakan pada kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu draft maksimumnya tambah clearance untuk lunasnya, kemudian ada safety yang lain ya, seperti toleransi terhadap sounding, kemudian toleransi terhadap ketidaktepatan dredging gitu ya, dan lain-lain sebagainya, dan safety. Nah, oleh karena itu luas ini merupakan bagian yang penting ke arah horizontal, sekarang kedalaman itu ke arah vertikal ya. Nah, jadi kalau begitu kita sudah mempunyai dua komponen yang menentukan luas dari luas daripada harbor basin atau kolam pelabuhan ya. Nah, pertama tadi stopping distance. Kedua adalah manuver kapal atau turning area ya. Jadi udah dua itu menentukan luas kolam pelabuhan ya. Nah, sekarang faktor yang ketiga yang menentukan kebutuhan luas dari harbor atau kolam pelabuhan, yaitu area untuk lego jangkar atau anchorage area. Area lego jangkar atau anchorage area ini adalah tempat kapal untuk berhenti, untuk menunggu giliran bongkar muat atau berthing ya, atau menunggu kondisi cuaca yang nyaman untuk berthing. Jadi artinya begini, kadang-kadang seperti saya jelaskan pada kuliah sebelumnya, angin itu kan dari atas dia berembus, nggak bisa ditahan oleh breakwater, air gelombangnya iya, tapi kalau anginnya kan tidak. Jadi kalau kondisi angin kondisi cuaca tidak nyaman untuk berthing atau merapat ke dermaga, maka ada tempat menunggu namanya adalah anchorage area atau tempat lego jangkar ya. Jadi ini mempengaruhi luas basin pelabuhan. Faktor yang mempengaruhi di sini adalah berapa kapal
yang direncanakan untuk bisa standby di anchored area, ya, tempat lego jangkar. Karena ini setiap kapal dan berapa besar jenis kapal yang diizinkan untuk bisa menunggu gitu. Jadi kalau makin besar kapalnya, makin besar luasan tempat untuk lego jangkar ini diperlukan. Jadi kalau demikian, berapa banyak disediakan untuk kapal bisa parkir dan berapa lama bongkar muat yang diperlukan untuk kapal di dermaga. Ya, fasilitas itu menentukan lamanya parkir dan jumlah kapal yang parkir, ya. Nah, ukuran anchored area tergantung kepada jenis dan ukuran kapal tentu, ya, serta jenis tambatan kapal mooring. Nah, ini begini, mooring ini adalah tambatannya. Jadi kapal itu sendiri sebenarnya memiliki jangkar yang bisa dilepaskan, yang diikat ke rantai yang digulung gitu ya, chainnya. Jadi itu biasanya kalau jangkarnya itu ada di buritan, di bagian belakang dari kapal, ya, dia bisa lego jangkar. Tetapi kalau bagian belakangnya saja di ini, umpamanya di kapal, ya, gini, di sini saja kita ikat, kita jangkar gitu kan, ini kan bisa mutar ke sana, mutar ke sini, jadi kan nggak tenang dia. Jadi ada kalanya, ya, kalau satu pelabuhan, ya, muka belakang itu kalau ada apa namanya, tempat mengikat, ya, yang disediakan oleh pelabuhan, mooringnya bisa diikatkan di sini dan di sini jangkar-jangkar atau jangkar 4-4 gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka panjang ini, ya, dan lebar ini itu kan merupakan satu areal parkir satu kapal. Jadi berapa banyak kapal yang diizinkan parkir itu akan menentukan luasnya. Nah, kemudian ini kalau disediakan jenis mooring atau tempat tambatan yang di pelabuhan, ini biasanya tempat tambatan itu bisa juga pakai buoy, ya, pakai pelampung, atau ada yang kalau permanen biasanya itu digrupkan, ada satu pelataran yang tempat parkir, semua ngadap ke sana, kemudian sebelah ekornya itu lego jangkar gitu ya. Ada juga seperti itu. Nah, kapal biasa ditambatkan baik dengan jangkar yang dimiliki kapal atau tambatan terapung atau grup tambatan buoy dan grup buoy yang tersedia di kolom pelabuhan antara atau kombinasi di antara keduanya. Ada jangkar, ada buoy. Buoy itu pelampung, ya, pelampung tapi bisa menambatkan kapal di situ. Pelampung itu pakai pemberat ke dasar laut, ya, sehingga dia sebenarnya sama dengan jangkar juga gitu. Tapi ada pelampungnya di atas dan bisa diikatkan, ya. Nah, kedalaman air pada area lego jangkar tidak boleh lebih dari 60 meter. Kenapa? Kalau terlalu dalam, ya, karena begini, kolam pelabuhan itu ada kalanya nggak usah kita keruk pun dalam dia secara natural seperti itu. Tetapi tempat penambatan kapal itu tidak boleh lebih dari 60 meter karena kalau lebih 60 meter nanti jangkar kita atau tali jangkarnya atau rantai jangkar itu nggak sampai ke bawah, nggak bisa lengket ke dasar laut sehingga kapalnya tidak tertambat, ya, untuk menghindari permasalahan panjang tali jangkar. Kondisi tanah dasar, ya, kondisi tanah dasar pelabuhan pada area lego jangkar jangan terlalu keras. Ingat, ini kemarin sudah dijelaskan juga pada kuliah sebelumnya. Pada umumnya kolam pelabuhan itu harus dipilih di tempat yang dasarnya tidak terlalu keras karena akibat angin, akibat gelombang ada saja kemungkinan, ya, kapal itu mangguk-mangguk gitu, terantuk. Kalau dasarnya terlalu keras bisa damage atau kerusakan pada lambung kapal, ya.
untuk menghindari kesulitan jangkar, satu kesulitan jangkar tancap, dan kedua kemungkinan bisa berbenturan dengan badan kapal ya. Tetapi ini karena berkaitan dengan lego jangkar, kalau keras dia kan nggak bisa nancap jangkarnya. Jadi oleh karena itu usahakan wilayah tersebut tidak terlalu keras dasar lautnya. Jadi kalau gitu berarti kondisi prerequisite-nya, kondisi tanahnya harus diteliti dengan seksama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi ada saya sebutkan pada slide tadi bahwa sistem penambatan atau mooring dari kapal itu ada kombinasi antara anchor dan pelampung, kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini konfigurasi untuk anchoring area ya, arti tempat lego jangkar, tempat parkir kapal sebelum bongkar muat ya. Jadi kapal itu bisa aman dan nyaman dan tidak khawatir akan terguling atau berbenturan dengan kapal lain. Nah, jadi dalam kondisi yang kombinasi antara anchor dan mooring ya, kombinasi antara buoy dan anchor ya, anchor dan buoy itu syaratnya begini. Ini harus dibuat setidak-tidaknya 45 derajat. Kemudian di sini 30 derajat ya. Kemudian ini adalah panjang kapal L gitu ya. Nah, jadi ini kan kalau buoy itu kan di atas ya. Artinya di atas permukaan laut. Coba ke sana. Kalau anchor kan ke bawah ya. Jadi oleh karena itu maka ini harus dibuat sedemikian rupa supaya tempat melego jangkarnya ini di sini sudutnya ini sama ya. Yang ini pun 30 derajat, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, jadi kalau demikian jarak antara ini kemari ya dan ini kemari ini adalah untuk tempat parkir dari satu buah kapal. Biasanya ini diambil standar untuk kapal yang terbesar yang bisa masuk ke pelabuhan. Karena biasanya kapal-kapal besar inilah yang memerlukan waktu lama untuk bongkar dan muat ya. Nah, jadi sekarang ini prinsipnya untuk parkir. Jadi kalau umpamanya kita rencanakan bahwa jumlah kapal besar yang sesuai dengan desain pelabuhan kita, yang terbesar itu adalah katakan bisa parkir 10 kapal gitu kan. Maka harus kita hitung berapa luas kolam pelabuhan yang diperlukan untuk zona parkir. Gitu ya, zona parkir atau lego jangkar ya. Nah, kemudian ini ada cara menambat kapal ya. Kapal itu bisa ditambatkan di dermaga yang berbentuk quay dan raft ya. Jadi quay dan raft ini dalam kuliah kita sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau kita sebut adalah raft ya, itu dia ininya, ini dermaganya ya, ini masif, ini muka airnya gitu ya. Gini. Nah, kalau quay dia bisa begini ya. Tapi ini adalah dermaganya ya. Di sini muka airnya bisa begini ya. Nah, ini bisa tiang pancang ya. Gitu. Nah, jadi yang manapun jenis dermaga quay atau raft ini, maka di sini akan disediakan untuk mooring penambatan ya, penambatan kapal untuk parkir. Ya, jadi kapal itu akan
ikat kemari, ikat ke sini, ikat sini, ikat sini. Dan dia bisa melakukan parkir, posisi untuk bongkar muat untuk jenis kapal yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita mau hitung panjang dermaga gitu ya, ini kan panjang dermaga. Panjang dermaga, maka perhatikan jarak ini ya. Misalkan ini adalah kapal terbesar yang diizinkan parkir. Kemudian ini ada kapal lain yang diizinkan paralel sekali parkir gitu ya. Tergantung berapa kapal yang mau dibuat parkir, memungkinkan untuk bongkar muat, maka jaraknya harus dibuat space ya antara kapal satu dengan kapal lain yang tertambat di dermaga itu sekitar 10% dari ini atau 0,1 dari panjang kapal total terpanjang. Nah, ini adalah lebar kapalnya B ya. Nah, jadi kalau demikian berarti untuk kapal-kapal yang parkir di dermaga itu diperlukan luas areal untuk mengakomodasi tempat bongkar muat ini. Karena nanti dari tempat ini dia akan, ini mungkin tadi dari tempat parkir ya, tempat parkir yang Lego jangkar tadi, ya, dia ditunda, pakai kapal tunda masuk kemari, atau kapalnya kecil mungkin bisa bergerak sendiri, ya. Kemudian setelah merapat, maka dia seperti ini. Nah, jadi berarti areal ini disebut namanya adalah berthing area, ya. Nah, berthing area artinya tempat untuk merapat. Itu adalah bagian yang diperlukan untuk untuk luas pelabuhan, basin pelabuhan, ya. Nah, ada kalanya ya pelabuhan itu tidak berbentuk quay atau raft, tetapi dia berbentuk pier. Ya, jadi dermaga. Dermaga itu ya dermaga ya bisa berbentuk quay, bisa berbentuk raft, bisa berbentuk pier ya. Nah, kalau dia berbentuk pier seperti ini contohnya ya, itu space jarak antara kapal itu lebih luas dibandingkan dengan kalau dia di quay atau raft. Kenapa? Karena di sini dia ada kemungkinan bergeraknya ke arah lateral dan kita tidak menginginkan adanya kemungkinan benturan ya. Jadi oleh karena itu, maka untuk jarak antara kapal pada dermaga tipe pier itu lebih besar daripada dermaga tipe quay dan raft. Nah, ini ingat ya. Jadi jaraknya itu begini. Antara pier itu setidak-tidaknya 2B maksimum tambah 30 meter. Ya. Jadi 2B maksimumnya, B maksimum itu yang terbesar dari kapal itulah. Itu adalah kemungkinan dia bergerak untuk kapal itu sendiri. Kemudian 30 meter itu adalah safety-nya. Ya. Jadi ini adalah merupakan standar yang umum digunakan untuk menentukan layout dermaga atau tempat bersandar kapal ya. Jadi saya kira sekarang sudah kita punya 4 komponen ya. 1 tadi adalah stopping distance. Kedua adalah manuver kapal atau tempat kapal turning area. Kemudian ada tempat parkir sementara atau
anchoring area atau lego jangkar. Dan keempat adalah zona untuk bersandar atau berthing area. Jadi dia ada diperlukan zona amannya atau safety-nya, kemudian ada jarak minimumnya antar kapal ya. Nah, saya kira ini adalah merupakan komponen yang penting yang mempengaruhi luasnya satu pelabuhan ya. Baik, jadi untuk menentukan luas harbor basin atau kolam pelabuhan sudah ada 4 komponen tadi yang sudah kita bicarakan ya. Jadi ini adalah kebutuhan yang harus diakomodasi. Nah, kita lanjutkan. Ini navigation channel ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, tetapi di sini saya ulangi kembali untuk mengingatkan bahwa dalam perencanaan pelabuhan atau kolam pelabuhan pun, termasuk entrance channelnya, itu akan kita kenal kondisi alam atau natural condition daripada lokasi yang kita pilih itu bisa dalam kondisi unrestricted. Unrestricted artinya adalah kedalaman air atau kedalaman air laut di kolam pelabuhan dan di entrance channelnya itu tidak memerlukan pengerukan atau dredging karena dia cukup dalam secara alamiah dan tidak potensial tertutup oleh endapan ya, atau silting. Yang kedua, semi-restricted. Ini ada kemungkinan terjadi pendangkalan sehingga secara reguler kita harus lakukan satu dredging atau pengerukan. Ya. Jadi untuk ini ya ingat sekali lagi bahwa dalam menentukan kedalaman itu kemarin dalam kuliah-kuliah sebelumnya, kuliah yang ke-10 saya kira ya, itu lebih 10 sama yang sebelumnya juga. Itu dalam menentukan kedalaman itu, ya kedalaman pelabuhan tersebut, itu ada beberapa kemarin faktor ya. Pertama adalah clearance-nya, kemudian safety factor karena kesalahan error kemungkinan dalam sounding atau echo soundingnya, kemudian kesalahan atau ketidakteraturan bentuk dredging, gitu ya, dredging pengerukan. Nah, kemudian ada draft untuk kapal, maksimum draftnya, maka akhirnya kita bisa tentukan kedalaman ini adalah sebesar H, gitu ya. Nah, ini besar H ini dihitung dari minimum water level. Waktu pasang surut, ya ini H. Ini yang harus dijaga selalu untuk membuat kapal aman dan nyaman masuk dan berlabuh di kolam pelabuhan. Nah, kemudian ada namanya fully restricted. Ini biasanya adalah untuk pelabuhan yang dangkal. Ya, untuk pelabuhan yang dangkal itu biasanya inilah pelabuhan yang semuanya harus dikeruk gitu ya. Ini lihat ini tanahnya sampai ke permukaan air itu ada tanah sehingga dia harus didalamkan, dikeruk, ekskavasi. Jadi ini fully restricted. Nah, untuk ini pada kuliah sebelumnya itu sudah ditentukan bagaimana cara mendesain entrance channel ini. Ya. Tetapi ada pendekatan yang sangat baik atau umum digunakan, itu adalah thumb approach namanya ya, pendekatan yang baik itu bisa dijadikan sebagai acuan ya. Besaran berikut adalah seperti ini. Pertama, maneuver lane. Maneuver lane itu antara 1,6 sampai 2 B. Itu maneuver lane-nya itu adalah
ini di antara kapal dan safety kiri kanannya yang bisa belok sedikit kiri, belok sedikit kanan atau melek sedikit, melek begini. Itu namanya maneuver lane. Jadi kapal itu kan nggak mungkin straight line kali begini ya. Jadi ada kalanya belok sedikit, itu namanya maneuver lane. Itu sekitar 1,6 sampai 2B dari B maksimum. Dari kapal yang masuk di entrance channel ya. Kemudian width clearance. Setelah ini di sini ada clearance-nya ya, ada clearance-nya. Itu di kuliah sebelumnya nanti perhatikan kembali ya. Itu 1 sampai 2B. Kemudian width of channel untuk single lane, artinya itu yang dari sini. Ini adalah width of single lane ya. Itu adalah 3,6 sampai 6B dari kapal. Nah, jadi kalau demikian maka bisa dilihat bahwa untuk single lane ini bisa dihitung berapa lebar diperlukan untuk memasuki satu pelabuhan. Kalau dia double lane, artinya 2 jalur gitu ya, itu antara 6 sampai 9B totalnya ya di bawah ini. Nah, ini buka kembali di kuliah YouTube sebelumnya. Itu di sana sudah saya jelaskan secara seksama beberapa metode untuk menentukan lebar entrance channel ini. Kedalamannya juga ya pada kuliah sebelumnya sudah dibicarakan. Jadi sekarang saya kira ya komponen-komponen yang diperlukan untuk perencanaan pelabuhan ya, kecuali fasilitas di berthing area yaitu di dermaga ke arah daratan, sudah kita bicarakan di sini hal-hal yang penting. Dalam kuliah kita selanjutnya mungkin ada beberapa fasilitas lagi. Bicarakan seperti lampu, panduan, kemudian sarana-sarana di dermaga seperti mooring, ada fender dan segala macam nanti akan kita kenalkan ya. Nah, untuk kuliah ini ya, untuk merangkum beberapa kali kuliah terakhir ini, saya sediakan tugas. Saya buat tugas yang ketiga mungkin ini. Ini yang ketiga adalah sebuah pelabuhan yang Anda rencanakan. Ya, ini saya harapkan Anda bisa kumpulkan sebelum kita ujian akhir semester. Ya, itu minggu depan. Ya, ini hari Senin, tanggal 31 ya. Berarti nanti tanggal 6 dikumpul. Ya, tanggal 6 minggu depan dikumpulkan. Nah, coba perhatikan soal ini ya. Sebuah pelabuhan direncanakan untuk mampu melayani ya. Sebuah pelabuhan direncanakan untuk mampu melayani kapal ukuran maksimum ya, dengan spesifikasi sebagai berikut. Ya, jadi kapal dengan ukuran maksimum sebagai berikut. DWT-nya 200 ton, panjang total kapalnya 345 meter, lebar beam, lebar kapal 51 meter, molded depth itu adalah 20 meter, jadi kapal itu kan begini ya, ini disebut namanya molded depth ya, kemudian yang ke sana disebut L, yang ini disebut B ya, itu beam, oke, beam, molded depth and length, panjang. Kemudian maksimum draft itu ini, maksimum draft D, itu 19,5 meter. Berarti di sini ada freeboard ya, freeboard itu adalah MD dikurang D ya. Nah, kemudian dari kondisi spesifikasi kapal ini, kolam pelabuhan direncanakan dapat menampung kapal di areal anchoring sebanyak 6 buah. Jadi artinya dengan kapal yang ukuran maksimum itu tadi, di tempat lego jangkar atau tempat anchor, parkir kapal itu disediakan bisa standby di sana 6 kapal ya. Dermaga dirancang mampu melayani bongkar muat atau berthing sebanyak 3 kapal secara simultan. Ya. 3 kapal secara simultan.
Waktu bongkar dan muat kapal adalah rata-rata 3 hari. Ya, nah, bongkar, kemudian bersih-bersih, kemudian buat lagi itu buat 3 hari. Jenis dermaga yang digunakan adalah jenis quay dan raft. Ya, ingat yang tadi, mana quay, mana raft, mana pier. Pertanyaan, berapa banyak kapal yang dapat dilayani pelabuhan tersebut dalam 1 bulan? Nah, ini nanti ada buat perhitungannya ya. Nah, buat perhitungannya. Kemudian nomor 2, berapa luas kolam pelabuhan harbor yang diperlukan? Berarti Anda harus hitung stopping distance-nya itu kira-kira berapa luas. Kemudian manuver arealnya berapa, anchoring areanya berapa, kemudian berthing areanya berapa, ya. Nah, ini semua harus dihitung. Kemudian buat sketsa layout-nya, ya, buat sketsa layout-nya di mana letak-letak dari zona-zona ini, ya, dari zona-zona ini. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk memahami perencanaan pelabuhan. Kemudian berapa luas pelabuhan harbor yang diperlukan? Jadi dari semua komponen tadi, ya, estimasi berapa luas pelabuhan dan di mana letak zona-zonanya itu di dalam kolam pelabuhan itu, ya. Jadi untuk memudahkan ini, batasi kolam pelabuhan ini dengan breakwater supaya kita tahu menghitung luasnya, ya, menghitung luas dari kolam pelabuhan itu. Anggap saja bahwa di sekelilingnya itu diperlukan breakwater, ya. Kemudian berapa kedalaman entrance channel yang diperlukan? Nah, itu ikuti seperti tadi ya. Di sana ada maksimum draft, ada DWT-nya, ada luas kapalnya, panjang kali lebar. Ya, berarti itu bisa dihitung, dikombinasikan antara maksimum DWT dengan maksimum draft dengan DWT-nya. Ya, lakukan perbandingan itu, kemudian pilih yang terbesar di antaranya, itulah yang dipakai untuk menghitung kedalaman kolam sama entrance channel. Ya, jadi dalam hal ini, dalam menghitung entrance channel dan kolam pelabuhan itu, sekali lagi faktornya adalah pertama draft. Ya, draft atau draft kapal berdasarkan DWT-nya atau draft maksimum yang diizinkan. Kedua itu safety akibat error dari eco sounding. Kemudian safety akibat kemungkinan tidak bersihnya lantai pelabuhan dalam pengerukan atau dredging error. Kemudian tambahi clearance-nya, ya. Nah, dengan clearance draft, maka Anda akan dapatkan kedalaman air. Dan ingat ya, kedalaman ini hitung dari minimum water level. Jadi di sini ada satu yang harus Anda asumsikan adalah perbedaan antara minimum water level dan maksimum water level. Artinya pasang surut dan pasang tinggi, ya. Itu Anda asumsikan saja. Nah, supaya dengan begitu Anda bisa melihat bahwa Anda mengerti kondisi alam pelabuhan seperti apa. Karena air laut itu 2 kali dalam 1 hari berubah tingginya. Pasang naik, pasang turun, pasang naik, pasang surut 2 kali dalam 24 jam. Kemudian dalam 1 bulan dia ada beberapa kali yang maksimum. Kemudian dalam 1 tahun dia ada beberapa kali yang paling maksimum dan paling minimum, ya. Nah, jadi ini merupakan bagian yang perlu masukkan dalam perencanaan kedalaman pelabuhan. Jangan nanti kapal kita yang besar seperti ini nggak bisa bersandar, ya, atau nggak bisa berthing, ya. Nah, kemudian berapa panjang dermaga minimal yang diperlukan? Nah, tadi kan bisa paralel, kapal adalah 3. Nah, kemudian dari kondisi seperti ini,
Anda coba rancang ya berapa panjang dermaga yang diperlukan dalam bentuk yang quay atau raft ya. Jadi bukan pier ya. Nanti ini. Nah, sekali lagi tugas ini ya Anda kumpulkan tanggal 6 seminggu dari kuliah kita ini ya. Nah, saya akan berikan penjelasan tambahan berkenaan dengan tugas ini. Nah, jadi ini pertama dulu Anda diminta untuk merencanakan dermaganya, kemudian kolam pelabuhannya, ya, kolam pelabuhannya luasnya berapa, pintu masuknya itu ada terserah dimanapun boleh. Kemudian dari sini Anda hitung dulu kira-kira berapa diperlukan untuk stopping distance, kan gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya Anda diminta untuk mendesain namanya adalah manuver area. Manuver ya. Baru diperlukan untuk perencanaan anchoring ya. Artinya tempat parkir. Sementara begini. Apakah di sini di mana ya? Artinya di tempat yang tidak mengganggu tempat untuk berarting, untuk penambat, untuk bongkar muat ya, gitu. Nah, jadi ini dermaga, ini kapal yang 3 tadi, kemudian ini adalah anchoring. Nah, dengan kondisi kapal yang masuk tadi, coba buatkan sketsanya. Ya tidak harus seperti yang saya gambarkan ini, tapi Anda bisa lakukan dengan membuat layout sendiri, tetapi luasan-luasan itu masuk akal, kemudian kasih clearance ya, antara satu zona dengan zona lain, jangan berdempetan. Gitu. Jadi clearance-nya itu Anda bisa estimasi untuk safe ya, untuk safety. Nah, saya kira ini dengan menggabungkan beberapa kali kuliah yang sudah kita lakukan dalam menghitungkan kedalaman dan angin dan cara untuk membuat layout berdasarkan luasan seperti ini, maka saya minta Anda menyelesaikan tugas ini dan serahkan minggu depan. Saya kira sekian saja perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Salam.